akhirnya menimbulkan semangat yang luar biasa karena terjadinya pelemahan Islam di dunia. Akhir daripada masa belajar beliau bersama dengan 6 orang sahabatnya dari beberapa negara berikrar di depan multazam bahwa kami semua akan berusaha berjuang untuk masing-masing memerdekakan negaranya. Itu oleh karena itu nggak heran begitu tiba di Tebu Ireng, begitu tiba di Indonesia mendirikan pondok di Tebu Ireng ini begitu dekat dengan pusat kemaksiatan. Dan kitab-kitab selanjutnya dari tulisan-tulisan beliau, saya membaca di situ Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menuliskan bahwa sejak tahun 1330 Hijriah banyak aliran-aliran baru masuk ke Indonesia, membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan, menjadikan kebingungan umat Islam yang ada di Indonesia yang sebelumnya itu hanya ada satu faham umat Islam itu, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan satu mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu kurang lebih tahun 1912. Nah, kemudian beliau merasa resah, ini potensi untuk perpecahan umat Islam yang ada di Indonesia. Beliau menulis satu surat dikirimkan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di Mekah, di mana diberi judul Kaful Awam Anil Khawdi fi Syarikat Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala muridin waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Haratul muhtaramain, para alim, para habaib, para kiai, wabil khusus yang mulia Habibana Umar ibn Muhammad ibn Salim ibn Hafid, mudah-mudahan selalu dianugerahkan kesehatan. Yang saya hormati para habaib, para ulama, rombongan bersama Habib Umar yang datang dari Tarim, dari Yaman. Yang saya hormati seluruh dzurriyyah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Yang saya hormati Dewan Syuro Majelis Muassalah bersama seluruh pengurus. Yang saya hormati Dewan Syuro MP3I Ketua bersama seluruh pengurus. Yang saya hormati para alim, para habaib, para kiai, para pengurus, pengasuh pondok pesantren. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim, sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan, khususnya bagi saya, bagi kami keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng pada sore hari ini dengan kehadiran Habib Umar beserta rombongan. Dan kebahagiaan ini saya juga mohon maaf karena tempat yang terbatas, kami tidak mampu, tidak bisa menghormat semua tamu sebagaimana layaknya kami menghormati tamu. Jadi kami mohon maaf betul, seadanya, semuanya seadanya, karena memang keterbatasan tempat. Tapi ini bagaimanapun juga kita sama-sama bergembira, kita menyambut kedatangan Habib Umar. Dan saya mengucapkan selamat datang di Pondok Pesantren Tebu Ireng ini.
Mudah-mudahan ini menjadikan manfaat, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dicurahkan barokah rahmatnya di tempat ini. Dan ini juga menjadikan semakin semangatnya bagi kami untuk melanjutkan, meneruskan uswah hasanah bagi Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Tadi kami sempat berbincang, saya matur kepada Habib Umar, perjalanan Pondok Pesantren Tebu Ireng ini perjalanan yang panjang. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng di tahun 1899 Masehi, dan memilih tempat di tempat yang sekarang ini, di mana ini hanya berjarak beberapa ratus meter dengan pabrik gula cukir, di mana pada saat itu di akhir tahun 1800 kemaksiatan yang ada di tempat ini sangat luar biasa. Saya pun juga mencari tahu kenapa Hadratus Syekh begitu beraninya langsung berhadapan dengan pusat kemaksiatan. Saya cari di buku, rupanya ketemu buku yang dituliskan oleh seorang penulis, Ashad Shihab. Beliau menulis di Tebu Ireng ini sebagai pelaku sejarah. Jadi penulis Ashad Shihab ini di Tebu Ireng itu sejak tahun 1936 sampai kemudian masa kemerdekaan, kemudian lari ke luar negeri karena dikejar Belanda. Belanda begitu melihat itu Ashad Shihab ini banyak memberitakan mengenai bagaimana pertempuran di Indonesia, maka kemudian ini berita-berita yang keluar negeri ini akan merugikan Belanda, maka kemudian dikejar dan beliau lari sampai di Libanon. Jadi tahun 1936 beliau menuliskan bahwa Hadratus Syekh di akhir masa belajarnya di Mekah banyak hal-hal yang dibahas mengenai politik dunia, di mana pada saat itu terjadi penurunan atau melemahnya umat Islam dunia. Nah, beliau bersama beberapa orang sering berdiskusi, kemudian akhirnya menimbulkan semangat yang luar biasa karena terjadinya pelemahan Islam di dunia. Akhir daripada masa belajar beliau bersama dengan 6 orang sahabatnya dari beberapa negara berikrar di depan multazam bahwa kami semua akan berusaha berjuang untuk masing-masing memerdekakan negaranya. Itu oleh karena itu nggak heran begitu tiba di Tebu Ireng, begitu tiba di Indonesia mendirikan pondok di Tebu Ireng ini begitu dekat dengan pusat kemaksiatan. Dan kitab-kitab selanjutnya dari tulisan-tulisan beliau, saya membaca di situ Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menuliskan bahwa sejak tahun 1330 Hijriah banyak aliran-aliran baru masuk ke Indonesia, membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan, menjadikan kebingungan umat Islam yang ada di Indonesia yang sebelumnya itu hanya ada satu faham umat Islam itu, yaitu faham Ahlussunnah wal Jamaah dengan satu mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu kurang lebih tahun 1912. Nah, kemudian beliau merasa resah, ini potensi untuk perpecahan umat Islam yang ada di Indonesia. Beliau menulis satu surat dikirimkan kepada Syekh Ahmad Khatib Minangkabau di Mekah, di mana diberi judul Kaful Awam Anil Khawdi fi Syarikat Islam, menggambarkan kondisi Indonesia yang mana potensi perpecahan umat Islam. Nah, kemudian dibalas
oleh Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi di tahun 1915 dengan judul Tanbihul Anam. Setelah itu beliau tadinya semangat untuk mengcounter, semangat untuk melawan aliran-aliran yang menyebabkan perpecahan umat Islam ini. Beliau jadi istislam. Beliau kemudian bersama-sama dengan ketua-ketua organisasi, pimpinan-pimpinan organisasi, banyak diskusi, dan kemudian lebih sering diskusi dengan ketua Syarikat Islam, dengan ketua-ketua Muhammadiyah dan yang lain-lain. Nah, potensi perpecahan ini kemudian akhirnya beliau mampu mengajak semua organisasi di tahun 1930 itu untuk bersama-sama membicarakan masalah yang sangat serius mengenai perpecahan ini. Nah, akhirnya semua sepakat karena Belanda sudah mulai memberlakukan aturan-aturan yang memberatkan umat Islam di Indonesia. Nah, dari satu kondisi potensi adanya perpecahan di Indonesia, akhirnya bersama-sama dengan yang lain, bersama-sama dengan organisasi yang lain, sejak tahun 30 bersama-sama, dan akhirnya tahun 1937 beliau mendirikan Majelis Islam A'la Indonesia yang menaungi 13 organisasi yang ada di Indonesia. Dan NU masuk bergabung 1 tahun setelah itu di tahun 1938. Dan itu saat dimana umat Islam menyatu yang ada di Indonesia ini. Dari satu kondisi di mana potensi perpecahan yang hampir-hampir tidak bisa diselamatkan bagi umat Islam, kemudian mampu kemudian disatukan lagi di tahun 1938. Ini satu perjalanan, satu perjuangan bersama para masyayikh pada saat itu, bersama para aulia pada saat itu, dan bersatunya umat Islam yang ada di Indonesia ini. Ini saya melihat, saya menafsiri bahwa ini ada kemudian Allah memberikan anugerah kenikmatan yang begitu luar biasa, sampai kemudian di tahun 1945 itu Indonesia menjadi negara yang merdeka. Banyak cerita sebetulnya saya matur kepada Habib Umar tadi, tetapi paling tidak itu yang saya matur, perjalanan tetap Buireng, di samping juga bagaimana Hadratus Syekh mendidik santri-santrinya sehingga santri-santrinya menjadi orang-orang yang soleh, dan sebagian besar santri-santrinya itu kemudian mendirikan pondok dan akhirnya nyebar hampir di seluruh Jawa, Madura, yang akhirnya menjadi satu kekuatan. Juga pada saatnya ada resolusi jihad dan mereka semuanya ikut terlibat untuk bersama-sama mempertahankan kemerdekaan yang ada di Indonesia ini. Nah, ini barangkali sekelumit yang saya matur, barangkali ini bisa menjadi pertimbangan kita, bahan bagaimana kita mempertimbangkan, kita sama-sama bagaimana caranya ini kita membangun lagi persatuan, kita membangun lagi ukhuwah. Beliau mampu menyatukan semua organisasi yang di bawah Majelis Islam A'la Indonesia yang berbeda-beda akidah. 13 organisasi itu akhirnya menyatu, dan kita rasanya kalau kita kembali berpikir ke sana, mudah-mudahan ini saat-saatnya nanti kita mampu untuk kita menurunkan semua kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, kita jadikan semuanya dari habaib, dari ulama, dari kiai, kita bisa bersatu lagi untuk kita menuju ke masa depan yang lebih baik. Itu yang saya sampaikan. Saya matur kepada Habib Umar, dan kurang lebih inilah perjalanan Tebuireng sampai sekarang. Kami juga masih mendidik anak-anak santri
Mudah-mudahan mohon doa panjenengan semuanya. Mudah-mudahan santri yang di sini semuanya sehat, semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan manfaat nanti di kemudian hari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزا الله الشيخ مدير معهد تبوير الشيخ عبد الحكيم محفوظ خير الجزاء وأدام الله نفعه وصحته وعافيته. والآن نسمع وإياكم كلمة الأولى في هذا الملتقى للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، فليتكرم علينا وليتفضل. الحمد لله حمدا يحيي به ما مات من الخيرات. Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah kita panjatkan pujian yang memancing anugerah dan limpahan rahmat dan kebaikan dari Allah atas kita. ويرد به علينا وعلى الأمة ما فات. Dan mengembalikan kepada kita dan segenap umat apa kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diraih oleh umat ini. ويدفع به عنا وعن الأمة جميع الآفات. Dan dengannya Allah menolak dari kita dan dari umat segala macam bencana dan keburukan. ويحول به أحوالنا وأحوالهم إلى خير الأحوال والحالات. Dan Allah Taala memindahkan keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik lagi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات. Dan kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Tuhan pencipta bumi dan langit. عالم الظواهر والخفيات. Yang maha mengetahui apa yang nampak dari hati kita ataupun yang tersembunyikan. جامع الأولين والآخرين ليوم الميقات. Yang mengumpulkan makhluk manusia yang terdahulu hingga yang akan datang untuk hari kemudian. فحاكم بينهم ولا معقب لحكمه. Dan Allah yang akan menghakimi mereka dan tidak ada yang dapat mengubah hukumnya Allah. ولم يجعل للمكلفين مصيرا إلا إلى الجنات أو النيران الموقدات. Dan tidak ada tempat kembali bagi para mukallafin kecuali hanya dua alternatif bagi mereka, ke dalam surganya Allah ataupun ke dalam neraka. فهي الغاية التي ينتهي إليها كل فرد منهم من آمن ومن كفر. Dan itu adalah finish, titik akhir bagi setiap orang yang beriman maupun yang kafir. ومن صدق ومن كذب. Yang beriman ataupun yang mendustai. ومن أقبل ومن أدبر. Yang mendekat datang ataupun yang meninggalkan kebaikan ومن ini. استقام ومن اعوج. Yang istiqamah ataupun yang menyimpang. ومن آثر الدنيا ومن آثر الآخرة. Antara orang yang memprioritaskan dunia ataupun memprioritaskan akhirat. جميعهم لا بد لهم من المصير إلى أحد الدارين. Setiap individu dari mereka harus mencapai titik finish tersebut, salah satu alternatif dari dua pilihan. ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita dan cahaya hati kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah. خاتم النبوة والرسالات. Penutup sekalian nabi-nabi dan risalah. وسيد أهل الأرض والسماوات. Dan pemimpin dari semua makhluk yang ada di bumi dan di langit. وإمام الأئمة وقائد القادات. Dan dia adalah imam sekalian para imam dan pemimpin dari semua pemimpin. به كنا خير أمة. Dengannya jadilah kita sebaik-baiknya umat. وبه كشفت عنا الغمة. Dan dengannya Allah Ta'ala tolak dari kita bencana. وانجلت عنا الظلمة. Dan Allah Ta'ala singkap dari kita kegelapan. وتوالت علينا الرحمة. Dan Allah Ta'ala limpahkan terus-menerus rahmat atas kita. وتمت به النعمة. Dan dengannya sempurna nikmat صل يا Allah. ربي وسلم على هذا الحبيب المصطفى سيدنا محمد. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada kekasihmu Sayyidina Muhammad. وعلى آله الأطهار المقترنين بالقرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة. Dan juga limpahkan atas keluarga suci beliau, yang mana mereka tidak akan terpisah dari Al-Quran hingga datang menghadap kepada Rasulullah di telaganya. وعلى أصحابه الأخيار والصادقين في القيام بالأمر على ما يحبه المولى سبحانه وتعالى
في كل نية وفعل وإرادة. Dan tercurahkan kepada segenap para sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat pilihan, yang mana mereka orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintahnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى من تبعهم بالصدق والإحسان. Dan orang-orang para tabi'in yang mengikuti jejak mereka dengan baik إلى يوم وضع الميزان. hingga hari dipancangkan mizan dan timbangan amalan. وعلى جميع آبائي وإخواني من النبيين والمرسلين. Dan tercurah atas segenap para orang tua dan saudara dan leluhur Rasulullah dari para nabi-nabi dan para rasul, وآلهم وصحبهم والتابعين. beserta segenap keluarga mereka sekalian dan وعلى sahabat mereka, الملائكة المقربين. dan segenap malaikat-malaikat yang dekat وعلى dengan جميع Allah, عباد الله dan الصالحين. segenap hamba-hamba Allah kaum salihin. وعلينا معهم وفيهم وعلى الحاج الكياهي الشيخ محمد هاشم أشعري وشيوخه وتلامذته أجمعين. Dan curahkanlah rahmat, salam dan salawatmu atas kami semuanya, dan terutama terhadap Al-Hajj Al-Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Ash'ari dan segenap silsilah sanad para masyayikh beliau dan orang-orang yang memiliki hubungan keilmuan dengan beliau. أما بعد فإننا في مجتمع يتصل بسر خطاب الحق ورسوله في الوحي والبلاغ. Ketahuilah bahwasanya kita berada di dalam sebuah perkumpulan yang memadukan daripada sir, daripada hakikat penyampaian yang dibawakan oleh para nabi-nabi dan para rasul kepada kita. ومعاني تجديد الدين في هذه الأمة وإصلاح معاشهم ومعادهم. Dan juga di sini pun juga adalah dijelaskan daripada makna-makna pembaharuan agama dan juga bagaimana membawa kemaslahatan bagi masyarakat dan dunia. في تأمل نموذج من نماذج النجاح في الأمة والفلاح قام به حضرة العالم الشيخ الحاج محمد هاشم أشعري وأسس به نهضة العلماء. Yang mana di sini kita merenungi salah satu teladan, salah satu contoh yang ada di antara umat ini, bagaimana keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan berdiri melalui usaha dan upaya beliau Kiai Haji Hashim Ash'ari, dan juga bagaimana hingga beliau mendirikan daripada Nahdlatul Ulama ini. أقامها على أسس قويمة. Didirikan Nahdlatul Ulama ini dengan pondasi-pondasi yang lurus dan kuat. هي نتيجة الوعي التام لخطاب الحق ورسوله. Yang merupakan adalah natijah, buah daripada pemahaman yang mendalam terhadap penyampaian dari Allah dan Rasulnya. والتبعية الكاملة لهذا القائد الهادي سيدنا محمد. Dan peneladanan yang sempurna kepada kepada jalan metode yang sempurna, jalan Nabi Muhammad. والتعظيم لمنزل الوحي العليم بكل شيء خالق كل شيء من إليه مصير كل شيء. Dan juga adalah sebagai bentuk ta'zim, pengagungan kepada Allah yang menurunkan wahyu ini, yang mana Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, maha mengetahui akan segala sesuatu, dan kepadanya lah kembalinya segala sesuatu. وفي الوعي القوي لهذا الوحي الذي اكتسبه الشيخ محمد هاشم أشعري من خلال تربيته وتعليمه على يد والده ومشايخه في إندونيسيا وفي الحرمين الشريفين. Dan bersumber daripada pemahaman yang mendalam dari beliau terhadap wahyu-wahyunya Allah, maka Syekh Hashim Ash'ari mendapatkan pemahaman yang mendalam ini bersumber dari ayah beliau, dari leluhur beliau, dari para guru-guru beliau yang ditemui di tanah air ataupun yang di Haramain Syarifain dari para masyaikhnya. ولم يزل الناس من عهد آدم إلى أيامنا هذه يتأثرون بما يلقى إليهم وما يتربون به إما في الحق الخالص مما أوحى الله إلى الأنبياء أو في أمر مختلط بين الحق والباطل، تأثر جزئي ونسبي بالوحي وما جاء به الأنبياء، وتأثر آخر
بأفكار البشر وما يحدثه وحي إبليس إلى أوليائه من شياطين الإنس والجن، وإما كفر خالص وضلال وظلام ليس فيه نور ولا هدى من قبل المكذبين بوحي الله والمكذبين بأنبيائه. Dan senantiasa umat manusia dari sejak Nabi Adam dan keturunannya hingga ke masa kita sekarang ini, mereka itu mudah terpengaruh dan terbawa dengan apapun yang dibawa dan disampaikan kepada mereka. Dan terpengaruhnya itu dengan apapun yang disampaikan, baik yang bersumber dari yang hak, sesuatu yang hak, yang benar secara murni, ataupun sesuatu yang hak tetapi tidak murni, tercampur, terkontaminasi, baik sebagian atau mayoritasnya dengan pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran yang dirusak oleh iblis, waliyadzubillah min dzalik, ataupun juga masuk ke dalam kebatilan atau kekufuran dan pengaruh-pengaruh yang dibawa oleh mereka, orang-orang yang mendustakan kepada Allah dan para rasul dan agama ini. وجميع الاتجاهات في الفكر وفي السلوك في العالم كله لا تخرج عن أحد هذه الأنواع الثلاثة. Dan semua pemikiran, di dalam akhlak, semuanya itu tidak keluar dari tiga kelompok dan spesifikasi ini. لا يمكن أن يتم الإصلاح والتقويم لمسار الإنسان إلا بنور الله الذي خلق هذا الإنسان من قبل الصنف الأول أهل الحق الخالص الذين وعوه وأدركوا معانيه وأبعاده، ثم بعد ذلك تهيأوا لنشره وحسن بيانه للناس. Dan tidak mungkin bisa membawa perbaikan bagi masyarakat di dalam diri mereka, di dalam nafsu mereka, di dalam zat mereka, kecuali dengan nur yang dibawa dari ajaran yang benar tersebut. Dan sesungguhnya sebagaimana yang bersumber dari para ahli haq, sesuatu yang bersumber dari kebenaran yang murni, maka dengannya itulah seseorang akan menemukan daripada makna-makna yang baik yang menyebar di tengah-tengah masyarakat, dan dia menggunakannya dan menyebarkan daripada ajaran-ajaran tersebut di dalam lingkungannya. ولم يزل على مدى التاريخ في عهد الأمم السابقة ثم في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا نجد تجديدا لهذا الدين وإصلاحا للخلق إلا ما اتصل بوعي أسرار الوحي وقام به أصحابه على حسن التبيين والنفع لعباد الله تبارك وتعالى به. Dan senantiasa sepanjang sejarah, baik dari umat-umat yang terdahulu hingga umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berdiri sebuah aturan yang baik, sebuah perjalanan ataupun sebuah kebaikan di tengah-tengah masyarakat, melainkan pasti bersumber dari para ahli haq yang murni, yang tulus di dalam penyampaian mereka, memberikan penyampaian yang indah dan santun. وكان هذا النموذج الطيب لنهضة العلماء واحدا من أمثلة ذلك التجديد للدين. Dan ini adalah sebuah nilai dan sebuah contoh yang baik daripada Nahdlatul Ulama, yang merupakan wujud dari pembaharuan terhadap agama ini. والتجديد للدين ليس باستحداث شيء يخرج عن أصوله ولا أسسه أبدا، ولا يكون المعنى في تجديد الدين إلا إزالة الحواجز في الأفهام والوجهات بين الوحي وبين واقع الناس في فهمهم وسلوكهم. Dan makna pembaharuan di dalam agama bukanlah perubahan atau mencari hal-hal yang baru yang merusak daripada pondasi-pondasi dan nilai-nilai daripada agama itu sendiri,
makna pembaharuan di dalam agama yang dibawa oleh para mujaddidin tersebut adalah memperbaharui daripada nilai-nilai dan pemahaman agama tersebut, menghilangkan segala sesuatu yang baru yang bertentangan daripada agama tersebut, dan disucikan agama itu daripada hal-hal yang dapat merusaknya, yang mengkontaminasinya. فهو دين كامل قوي راسخ لا يتغير من أسسه ولا من مبادئه شيء قط من قريب ولا بعيد، إنما تتغير وتتبدل الوسائل والأسباب والأساليب التي يوصل بها إلى تحقيق هذا الدين وإيجاده في الواقع. Dan agama ini adalah agama yang sempurna dari seluruh dasar-dasarnya dan bagian-bagiannya, dan tidak ada perubahan dalam itu semuanya. Sesungguhnya pembaharuan dan perubahannya itu adalah di dalam wasailnya dan di dalam sebab-sebabnya dan metode dan cara-caranya, yang semuanya itu diperbaharui demi menyampaikan hakikat daripada agama ini ke lapisan masyarakat.